Air Pak, ketika dibacakan kalimat anjing goblok, maka seperti itulah perilakunya anjing yang goblok. Ya. Makanya nggak tanggung-tanggung kan gitunya. Senantiasa sehat, dimudahkan rezekinya, diberkahkan umurnya. Itu malaikat di langit juga amin. Ini hati-hati di tengah-tengah kita hari ini. Lisanan latifan, lisan yang lembut. Ya Khumairah kan, Rasulullah memanggil istrinya itu, wah istriku yang memiliki kulit kemerah-merahan kan gitunya. Kalau hari ini mungkin Mayang, Mama sayang dan sebagainya kan gitu. Memang kalimat itu lebay, tetapi itu baik dan kebaikannya untuk kita semua hari ini. Jadi siapapun yang mendengar kalimat kancing coplok, anjing goblok hari ini, mari kita menjadi garda terdepan untuk menghentikan bahasa-bahasa tren di tengah-tengah anak muda hari ini. Ya. Ini naudzubillahi min zalik Pak. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik rupa. Kemudian mereka ridho dipanggil anjing goblok ini. Lisanan latifan. Cerita yang sangat fenomenal. Cerita siapa itu? Imam Sudes. Di usia masih kanak-kanak, ada rombongan para imam dari Mekah dan Madinah. Imam Haramain datang ke rumahnya. Berkunjung para imam itu. Karena kenakalan Imam Sudes, kemudian ketika ibunya menghidangkan makanan, si nasi itu dicampur dengan pasir. Oleh siapa? Oleh Imam Sudes itu. Subhanallah. Ibunya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Apa kata ibunya? Nak, mulai hari ini jangan pernah kau injakkan kakimu di rumah ibu sampai kau hafal Al-Quran dan menjadi imam di Madinah dan Mekah. Ya. Nah, mulai hari ini jangan pernah kau injakkan kakimu di rumah ibu sampai kau hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30, dan engkau menjadi imam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ternyata doa seorang ibu naik ke langit dan diamini oleh malaikat. 14 tahun kemudian, biiznillah dengan izin Allah, Imam Sudes hafal Al-Quran 30 juz dan menjadi empuknya para imam hari ini. Saya pernah diajak jalan-jalan oleh Ustaz Dadang itu di pinggiran kota Mekah itu. Imam Sudes itu sudah membangun 5 masjid megah dari gajinya sebagai seorang imam, karena imam Masjid Haram itu kalau tidak salah 350 juta ya. Dan imam Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu ketika ada satu imam, ternyata di belakangnya itu adalah ada 7 para penghafal Quran. Maka ketika satu kali salah saja membaca Al-Quran itu, maka skornya 6 bulan tidak boleh menjadi imam. Karena memang bayarnya juga gede Pak Edi di itunya. Dan di orang nggak dibayar iya-nya. Misalkan saya hari ini salah, isukan jadi imam deh kan gitunya. Kenapa? Saking disiplinnya. Karena apa? Karena di backup oleh 7 para imam di belakang itu, nggak main-main tuh. Jadi yang sub pertama itu 1, 2, 3 sampai 7 itu adalah para imam Haramain, para imam Madinah yang hafal Quran 30 juz. Itu cerita kawan saya yang di Madinah itu. Ya, itu luar biasa. Ini mari kita budayakan adalah budaya lisanan latifan. Apa namanya? Kalimat-kalimat yang baik di tengah-tengah kita. Ya. Jadi sejengkel apapun gitu kan kita ke anak-anak kita, kalau bisa usahakan jangan sampai ada keluar kalimat kancing coplok itu ya, gitu kan. Maka saya selalu mengilustrasikan kasman, kasep dan manis kan gitunya. Ya, budiman, ya. Ya, budi orang beriman dan sebagainya. Jadi mari kita budayakan lisanan latifan, lisan lisan yang lembut, ya, lembut tengah-tengah kita. Ya, maka ironis, ya, gitu kan. Ketika beberapa bulan yang lalu, ya, di grup kita itu kan gitu ya, sampai ya luar biasa itu kan, seperti grupnya preman kan gitu. Naudzubillah min dzalik gitu kan. Sampai saya istighfarnya juga nggak berhenti pada waktu itunya, ya gitu.
keributan gitu kan, kata-kata yang kasar, ngajak ribut dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan ketika kita posisi diam pada waktu itu, berarti kita orang-orang fasik semua kan, secara berjamaah kan gitu. Orang fasik itu kan jangankan masuk surga, mencium baunya surga saja tidak akan sanggup. Itulah pentingnya kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya. Soal efeknya kita menegur pada orang yang melakukan kemungkaran itu, kemudian kita dibenci oleh mereka, itu mah resiko, ya, resiko bagi kita. Ya. Yang ketiga, pribadi seorang mukmin itu adalah qalban rahiman, hati yang berkasih sayang. Ya, prinsipnya irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Ya, sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka para malaikat di langit akan menyayangi kita. Prinsipnya la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Tuhan kita Allah tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Qalban rahiman kan gitu. Tanpa agul dengan payung butut, saya di rumah di Bogor itu ada 63 santri mukim, Pak, ya. Hanya 12 orang yang bayar itu ke pesantren. Ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini mereka tetap makan, tetap minum, dan tetap sekolahnya lancar. Ya. Dan kita pun tidak tahu anak siapa, bapaknya siapa dan sebagainya. Kenapa? Karena yakin. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang melatak di muka bumi ini pasti rezekinya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menggunakan otak kiri mah mustahil kan ini, mustahil bisa makan, bisa minum kan itu. Qalban rahiman. Ya. Almarhum Pak Haji Saipul Sirin itu di Bandung itu seorang pengusaha, ya. CS-nya Pak Yusuf Kalla itu luar biasa. Ya. Jadi dia kalau ke kucing itu pepes ikan yang paling bagus itu diberikan kepada kucingnya, di samping kepada ustadznya itu. Perilaku kita mah kalau memberikan kucing pasti hulunya, pasti tulangnya, pasti bekas kita. Luar biasa, ketika beliau meninggal dunia itu si kucing itu tidak pernah meninggalkan, tidak mau tidak mau meninggalkan jenazahnya itu sebelum diangkat ke mobil ambulan itu. Ternyata ada datang tamu dari sebuah yayasan, impaknya beliau sebulan tidak kurang dari 150 juta. Ini membuat ngeri bagi saya adalah ternyata orang-orang baik, jangankan oleh manusia, oleh kucing sekalipun itu, kucing merasa kehilangan atas kebaikan yang dilakukan kepada dirinya itu. Ya, ini luar biasa, ya. Qalban rahiman, hati yang berkasih sayang. Ya. Saya praktekkan sudah hampir tahun ke-10 hari ini, mengukut mahasiswa-mahasiswa UIN yang tidak mampu itu. Ada korban bank emok, ada korban rentenir, korban perceraian, dan sebagainya dan sebagainya. Ada orang si Umi itu dari Medan, itu dari Medannya ke rumahnya aja 12 jam perjalanan kan gitu. Dengan harapan masuk ke UIN itu dapat beasiswa, ternyata tidak, ya. Alhamdulillah, ya. Saya berjuang semaksimal mungkin menyediakan tempat tinggal mereka dan memberikan makan ala kadarnya kepada mereka. Ya, walaupun tidak punya perusahaan gitu, ya, alhamdulillah saya juga dapat dukungan dari keluarga dan hari ini udah berjalan 10 tahun. Ya. Apa balasan mereka? Minimal kalau saya mati mereka mendoakan saya. Tidak mengharapkan balasan-balasan yang macam-macam itu kan. Mereka mendoakan saya aja, ya. Kan itu. Ya.
Jadi banyak kisah-kisah yang sangat menakjubkan di luaran sana itu. Apalagi kemarin itu kan ada seorang pengusaha yang ingin menjual rumahnya 150 miliar, kemudian ditawar 120 juta, 120 miliar di Jakarta itu kan. Di kawasan elit. Malamnya mimpi bahwa rumahnya itu dipenuhi oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Ketika dia berjalan menemukan sebuah pesantren tahfiz Quran, apa yang terjadi dalam mimpinya itu persis apa yang dia lihat. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak-balikan hati manusia yang tadinya ingin jual rumah, kemudian dia wakafkan rumah terbaiknya itu senilai 120 miliar. Jadi kalau dia lebih dulu masuk surganya wajar. Kenapa? Karena impaknya lebih hebat daripada kita, amalnya lebih bagus daripada kita. Saya belum ada apa-apanya kita dibandingkan dengan orang-orang yang itu. Apa? Amal soleh apa hari ini kita yang sudah kita lakukan? Dengan amal soleh itu Allah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga kita dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidi ya Rasulullah, supaya tidak ngantuk dibuka suaranya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Terakhir ya, pribadi seorang mukmin kata Sayyidina Ali adalah yadin mu'tiyatin, yang sudah dibahas tadi. Yadin mu'tiyatin, tangan-tangan yang berbagi. Ya, al yadu ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka nggak ada ceritanya seorang dermawan bangkrut usahanya tidak pernah ada. Bangkrut gara-gara sedekah tidak ada. Yadin mu'tiyatin, tangan-tangan yang senantiasa berbagi. Jadi tangan pemberi lebih bagus daripada tangan-tangan yang diberi. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini yadin mu'tiyatin.